Baiklah, kita lanjutkan ya untuk perakitan di bagian silinder dan silinder kop untuk jenis motor Yamaha PGR ya, untuk Yamaha PGR bagian silinder dan silinder kop. Dan jika teman-teman penasaran sebelumnya permasalahannya apa, silahkan klik di kolom deskripsi. Di sana linknya sudah kita cantumkan untuk permasalahan utamanya, permasalahan awal mulanya kenapa motor ini bisa dibuka di bagian silinder dan silinder kop ya. Bisa teman-teman lihat di kolom deskripsi, tinggal klik linknya langsung terbang ke video sebelumnya ya. Baiklah, langsung di sini perakitan semua komponen-komponen yang ada di bagian silinder kop, lebih tepatnya di sini silinder dan silinder kop di sini ya. Untuk di bagian boring ya, boringnya lagi di bengkel bubut. Sambil nunggu boring selesai, kita rakit di bagian sini dulu. Setelah kita rakit di bagian sini, mudah-mudahan saat proses perakitan di bagian sini boring sudah selesai ya. Jadi kita rakit di bagian head. Kenapa boringnya kita bawa ke tukang bubut? Karena sebelumnya mungkin bekas overboss ya, bekas OB. Jadi dinding di bagian silindernya tidak rata ya, miring. Kalau misalkan bisa digosok, tapi miringnya terlalu banyak ya, miringnya terlalu banyak. Kalau digosok kemungkinan lama, bisa memakan waktu hampir beberapa jam ya, 3 jam sampai 4 jaman kalau untuk digosok pakai amplas lama ya. Jadi kita dikasih ke tukang bubut supaya lebih bagus lagi pengerjaannya, supaya merata, supaya presisi di bagian dinding boring, bagian sininya lebih tepatnya nih. Nanti kita jelaskan lagi setelah boringnya sudah selesai ya. Jadi kita di sini kita rakit dulu di bagian komponen-komponen yang ada di bagian silinder kop, di bagian head. Di sini kita berikan tutorialnya lengkap ya untuk pembongkaran. Silahkan lihat di kolom deskripsi untuk pemasangan di sini. Jadi pemasangan dan pembongkaran kita pisah ya, karena durasinya kalau disamakan lumayan panjang. 2 video saya kira sudah cukup untuk yang belum mengenal lebih dalam di bagian mesin motor ini PGR bagian depan ya. Saya kira 2 video sudah cukup untuk proses pembongkaran. Saya jelas sekali tadi ya, tidak ada yang di skip untuk pembongkaran di bagian mesinnya, cara pembongkarannya dan cara pemasangannya juga di sini insya Allah tidak saya skip ya. Jadi 2 video saya kira sudah begitu jelas ya. Kalau misalkan Anda cerdas untuk memahaminya ya, langsung bisa bongkar pasang gitu intinya. Baiklah, langsung ke proses pemasangan. Nah, di sini kita sudah sekir, klepnya sudah disekir ya, sudah diratakan lagi, sudah tidak bocor. Nah, ya, sudah disekir. Oh, kompresinya kudu nungguan lah, kan jelema rabe jauh lah ya. Lanjut ke proses pemasangan. Ini untuk Yamaha Mio Soul, kompresinya hilang kompresi. Saya kira di bagian klepnya sudah rapat sendiri ya. Biasanya Yamaha Mio kalau misalkan klepnya selalu disetel, biasanya settingannya sudah dalam, jadi terlalu makan ke bagian klep selalu terlalu menipis akibat oleh settingan klep yang sudah dalam, jadi boros ke klep. Ini sekarang kompresinya hilang ya, klep sudah disetel standar celahnya, tapi tetap hilang kompresi. Tidak ada cara lagi, paling harus dibongkar, dilihat dari segi fisik di bagian head dan di bagian boring. Nah, lanjut ke pemasangan di bagian sini. Nah, ini sudah kita sekir. Sekarang proses pemasangan ringnya 1, 2. Nah, di sini ada 2 ring. Ini untuk ring klep yang atas dan yang bawah. Nah, kalau ini yang atas, kalau ini yang bawah.
letaknya di sini. Ini yang bawah. Satu. Ya. Di sini satu, dua. Ya. Setelah kayak gini, pasang klep yang in dan yang X. Yang in lebih besar payungnya, kalau yang X diameternya lebih kecil. Jangan kebalik. Yang in besar, masukin saja kayak gini. Nah, dipastikan di sini jangan sampai ada geram, kotoran atau debu yang menempel. Kalau ada terselip sedikit saja di bagian sini, kompresi akan hilang kompresi. Nah, kita bersihkan di sini. Nah, ya. Di sininya pun sama. Masukin saja. Nah, selanjutnya kayak gini nih. Pasang seal klep. Seal klep, buka. Untuk pemasangan seal klep kita kasih oli sedikit. Nah, ini oli. Untuk pemasangannya kayak gini nih. Ya. Longgar noh. Masukin ke batangan klep. Klek. Nah, didorong bersamaan. Tekan sampai bunyi klek terasa. Nah, klek. Oh. Ya. Nah, ini di bagian klep, di bagian seal klep ini diputer-puter di sini di dalamnya. Kalau misalkan longgar, berarti seal klepnya jelek. Ini lumayan kenceng. Nah, kita pasang yang satunya sama seperti tadi. Kita bersihkan dulu. Nah, kita masukin. Nah, ini ringnya lepas nih. Ini yang sebelah sini. Nah, sekarang pasang seal klep yang X. Dorong lagi bersamaan sampai bunyi klek. Dorong sampai bunyi klek, kerasa masuk ke dalam. Nah, celep. Nah, setelah seal klep terpasang kedua-duanya, ya lanjut pasang nih pegas. Ini penguncinya harus ini dulu. Kita pasang satu-satu sebelah sini dulu nih. Yang in dulu. Di bawahnya kita alasin menggunakan kain saja. Kalau menggunakan ini bisa saja pakai ini di sini, tapi resiko nanti bengkok ke bagian palep, ke bagian klep. Kalau pakai kain enggak. Pasang ke bawah. Susu ke mana? Nih sini, klep. Saya. Nah. Nah, untuk pemasangan pengancingnya. Nah, ya. Ini yang kecil, besar, kecil. Yang kecil ini di bawah, yang runcing di bawah. Ini untuk pemasangannya. Ini menggunakan kunci 10T bisa. Ini pakai bantuan karet bekas ban. Nih taruh di sini. Ini luruskan dulu nih. Tuh. Tuh ya, posisinya diluruskan.
pasang di sini. Kayak gini, injek. Injek. Dorong. Masuk. Ya. Kita pasang yang satunya sama kayak tadi. Pasang di sini. Ring yang di bawah jangan sampai lepas ya. Untuk pemasangan juga jangan sampai kebalik ya. Kita perlihatkan lagi. Apakah ini sudah menempel kencang? Nah, kita zoom aja. Nah, di sini. Nah, di bagian di sini yang ada bibirnya nih. Ini letaknya ngadap ke sini, keluar. Ngadap ke sini ya. Oh, yang ada bibirnya. Yang rata ringnya di bawah. Karena ini sudah menempel, tuh melepasnya susah. Ya, udahlah. Pokoknya yang ada bibirnya, yang ada sentilnya letaknya di atas. Pasang lagi. Ini sama kita buntel lagi nih. Pasang di bawah. Pasang. Nah, yang runcing di bawah. Gini. Nah, pasang seperti tadi, pasang karet, pasir, ini injek dan didorong, injek sekuat tenaga. Oh nya udah nggak berdahar. Oh ya, udah pas loh. Selanjutnya kita pasang rocker arm. Nah, batu klep. Yang angkanya besar taruh di in, ya. Yang angkanya kecil taruh di X. Untuk pemasangannya, kalau kayak gini dilurusin kayak gini, nih agak susah nih ya. Tuh, miring dulu, miring kayak gini tuh. Set. Nah, miring kayak gini, nih ya. Tuh. Kita perdekat lah, kita perjelas. Turunkan tripodnya. Nih, kalau lurus kayak gini, ini agak susah pasangnya tuh. Tuh ya, tuh. Jadi miring dulu kayak gini. Kebalik. Nah, kayak gini miringnya nih. Set. Setelah masuk ke dalam diputar. Nah, tarik. Tuh. Ya. Balik kayak gini. Nah. Diusahakan ini agak gelap. Tuh. Ini posisinya harus pas, kita kasih pencahayaan. Tuh. Ya, harus pas kayak gini. Setelah pas, kasih oli sedikit. Nah, pasang ini. Dek, bau 12. Ini palu. Nah, pasang. Lu tikuh gitu.
Pukul dari sini. Kalau letik deh, tuh kalau letik tuh namble. Sampai mentok. Ya. Kita pasang yang satunya. Sama kayak tadi. Kayak gini dulu. Yap. Ngasih oli lagi. Lanjut pasang. Ini posisinya pasin lagi, pukul. Nah, setelah kayak gini, bisa pasang pengunci penahan pen rocker arm. Ini pakai baut L yang ukurannya paling pendek. Pakai L5, tapi sebelum dipasang ini pasang noken as dulu ya, karena ini penahan pen rocker arm sekaligus penahan bearing noken as tuh kayak gini ya, pasang. Nah, untuk pemasangannya nih, yang ada coakannya ini ke belakang, ke sini, menghadap lurus ke sini. Ini menandakan bahwa noken as itu pada posisi netral. Dan ini juga posisinya tidak lurus coakannya, kita luruskan dulu. Nah ya. Tidak lurus tuh coakannya tuh. Atau pada lubang di bagian noken as, lubangnya semua menghadap ke depan, ke arah panah segitiga di bagian head kayak gini tuh, pada posisi netral. Nah, lanjut bisa pasang ini. Dek, iya dek, non puller yang lagi nyetel klep. Nah, ini kencengin. Mantep. Nah, tinggal setel klep. Kunci 8 ya benar. Untuk penyetelan klep, untuk kita nyetel klep yang in dulu nih, noken as kita putar ke yang X, selep sampai mentok, setel yang in, kita kendorkan. Kita kasih yang in 0,5.
yang in kita kasih 0,5. Yang in kita kasih 0,5, yang X kita kasih 0,10. Ini untuk penyetelan yang in, noken as putar ke sebelah X, dan untuk penyetelan yang X, noken as putar ke sebelah in. Kayak gini, slek, sampai mentok, slek. Nah, setel yang ini kita kasih 0,10. Nah, untuk di bagian sini saya kira sudah selesai nih, ya. Bagian sini sudah selesai. Di bagian head hanya segini doang untuk pemasangannya, kayak gini doang, ya. Klep sudah, oli seal klep sudah, pegasnya sudah dipasang, noken as sudah dipasang, pengunci rocker arm sudah dipasang, rocker arm sudah dipasang, klep sudah disetel, ya. Sudah beres. Lanjut kita rakit di bagian blok silinder. Nah, ini blok silinder sebelumnya yang saya ceritakan tadi, di bagian ininya miring, tidak rata, ya. Makanya kita ratakan lagi ke tukang bubut. Nih, tidak ratanya seperti ini nih. Ini kemungkinan sebelumnya pernah di overboss. Di overboss karena untuk di bagian pistonnya juga ini standar, oversize-nya standar, ya. Di sini yakin pernah di overboss, cuman pengoverbossannya kurang presisi, kurang rapi, dimana besi overboss di sini dengan dinding aluminium boring ini sendiri tidak rata tinggian ini ketimbang ini, ya. Ini lebih rendah dan ini lebih tinggi, ya. Tidak merata, seharusnya merata kayak gini nih, tuh rata. Oh, tingginya boringan dengan tingginya aluminium boring, ya. Di sini blok linier dengan dinding boring aluminium di sini harus rata, ya. Karena jika tidak rata bisa jadi juga nantinya moros kompresi, kompresinya akan bocor, ya, karena packing di bagian sini tidak presisi nantinya, tidak presisi, dan akhirnya kompresi bocor. Saat piston naik ke atas kompresi bocor, saat dia turun ke bawah dia akan menghisap oli, ya, menghisap oli, dan alhasil motor akan ngebul. Nah, ya. Di sini kita cuci dulu, kita bersihkan, ya. Karena ini banyak gram-gram bekas bubutannya, jadi kita bersihkan dulu, ya. Untuk pembersihan kita skip videonya karena nantinya durasinya lama. Untuk pembersihan doang, ya. Nanti setelah bersih lanjut ke proses pemasangan. Kalau untuk pemasangnya tidak saya skip sedikit pun. Di bagian boring ini sudah kita bersihkan, gram-gramnya sudah bersih, lanjut ke proses pemasangan. Kita pasang packing.
karena di bagian dinding, bagian boring bagian bawah di sini kurang begitu bagus, kurang begitu ini, ada banyak goresan-goresan, jadi kita pakai lem. Kalau misalkan di bagian dinding ininya presisi, dinding boring bagian bawah, tidak mesti harus pakai lem, pakai packing saja tidak akan bocor. Tapi kalau misalkan sudah banyak goresan-goresan kayak gini, tidak rata nih, ini wajib pakai lem. Kalau tidak lem nantinya bocor, kerjaan 2 kali. Terkecuali motor-motor keluaran sekarang ya, motor-motor 2019, 2018, 2020, 2021, kalaupun ada treble, untuk pemasangannya tidak usah pakai packing, tidak usah pakai lem maksudnya. Pasang. Nah, kita cukup sebelah saja. Untuk sebelahnya pakai oli. Selanjutnya pasang seal. Di sini ada seal. Seal boring. Bukan? Nah, ini yang agak kecil nih. Tuh. Letaknya di sini. Nah. Ya. Nah, setelah kayak gini pasang ring seher. Ringnya sudah kita siapkan. Ini pasang ring oli, nih sambungannya bisa di sini, taruh di sini di pinggir, nah kayak gini. Nah ya, yang ada catnya, cirinya tuh kuning. Ini yang tipis. Ini bebas nih, yang 2 ini nih bebas, sama untuk kanan kirinya sama, bolak balik pun bebas. Yang tipis 2 nih, yang penting jangan sejajar, pas sambungannya jangan sejajar dengan sambungan ring cacing ini nih. Nah, di sini sambungannya taruh di sini, 1, dan sambungan yang satunya, sambungan 1, sambungan 2 di sini. Dibuat segitiga. Nah. Tuh. Ya. Kayak gini. Nah, pokoknya jangan sejajar lah. Selanjutnya kita pasang. Nih kalau ring seher yang lumayan bagus nih. Ya, menengah ke atas nih, tuh. Tidak runcing di bagian dalamnya. Ya. Tidak runcing di bagian dalamnya, tidak runcing di bagian dalamnya, sebelah di sininya runcing, dalamnya tidak, agak neros. Nah di sini kita gunakan, kita belum kasih tahu nih, untuk Jupiter atau Pega beda lagi dengan Pega ZR, beda ya. Kalau untuk Jupiter nih kita gunakan ring seher diameternya sama, menggunakan bit karbu. Ya, punya Mio sama, punya Supra juga sama, bit karbu, Mio, Supra, ya. Ini sama untuk tebal ringnya, cuman diameternya beda. Kalau misalkan Jupiter ini standar, ya. Kalau punya Beat atau punya Mio atau punya Supra ini oversize 100, ya. Bisa diingat.
ring seher punya bit 100 ya, punya mio 100 opersesnya ya. Punya bit, punya mio, punya supra opersesnya 100. Kalau punya Jupiter ya, Pega R, Jupiter Jet ya, bukan Jupiter bukan Pega lama. Pega R bukan Pega lama nih, bukan Pega Krypton. Pega R Jupiter Jet ya, yang kode partnya 5TP, 5TN ya. Ini standar. Punya Jupiter Jet Pega R sehernya standar. Kalau pakai ring punya Supra atau punya Bit Karbu atau punya Mio yang oversize-nya 100 ya, ini diameternya sama 100 dan standar. Piston punya Jupiter 100, Jupiter Jet atau Pega R 100 standar. Piston punya Jupiter Jet standar atau punya Pega R standar sama diameternya dengan piston punya Bit Karburator atau Mio Sporty atau Supra ya, 100 nih oversize-nya. Lebih jelasnya kayak ini nih. Supra diameternya 100 ya, oversize-nya 100. Kalau punya Pega R atau Jupiter standar ya, hitungannya sama. Jadi bisa pakai ring punya Bit Karbu atau Mio Sporty atau Supra, bisa dipasang ke piston Jupiter atau Pega R yang diameternya, ukuran pistonnya oversize-nya standar sama nih. Tuh, kita perjelas nih, pasang tuh celahnya sama tuh ya, sama. Nah, lanjut ke proses pemasangan nih. Untuk yang hitam, ring kompresi kedua ini letaknya di tengah, yang ada tulisannya menghadap ke depan. Nah, kayak gini tuh. Sekarang yang kompresi pertama, yang bening putih, yang ada tulisannya ini menghadap ke depan, atau yang ada nerosnya nih, tidak runcing, itu menghadap ke depan. Kalau kesini kebalik, salah. Yang benar. Nah, ini juga sama, jangan sejajar. Jangan sejajar nih, tuh. Nah, di sini dan di sini. Sambungannya di sini dan di sini, jangan sejajar. Untuk pemasangan ke bagian sini kita kasih oli. Nah, bagian boring juga sama, kasih oli. Nah, untuk pemasangannya, yang panahnya ini ke X ya, jangan salah lagi, yang panahnya ke X, jangan ke in. Ke X kayak gini tuh, pasang. Pasang pen. Nah, setelah kayak gini, ini tinggal kita pasang ke bagian sana. Pasang ke sini. Kita tinggikan tripodnya. Klep. Nah, ya. Tinggal pasang doang sini tuh. Tuh, panahnya ke X. Pasang. Dek, pasangin aja, Dek. Tonjok, Dek.
Silau. Ini pinnya pas cabut lagi sedikit, lepaskan. Nah, dorong dari sana, pasang deh. Dorong. Sekarang pinnya pasang dari sana ya, karena sebelumnya terbalik. Sebelumnya kita lepas dari sini, kita pasang dari sana. Obeng dulu tik deh. Sekelan deh. Ya, sekelan ya ini ya. Ya. Nah, untuk pemasangan di bagian sini ini hati-hati nih, takut masuk ke dalam. Ya, kalau masuk ke dalam melepasnya susah. Kasih inilah kain di dalamnya. Si pinnya takut masuk ke dalam. Kalau masuk ke dalam ngelepasnya susah nyarinya. Iya mau obeng lah. Nah, dek tuh obeng gepeng tuh. Nuletik. Nagunting dah. Iya, nagunting ada. Ya tanah gunting. Obeng. Nah, itu. Sekuat-kuatnya dirimu sayang. Nah, ini sudah pas nih tuh, trek masuk. Lanjut bisa kita lepas. Nah, setelah kayak gitu, kita dari sini lagi biar jelas nih. Ya, pin sudah terpasang, rantai keteng kita pasang nih di sini. Ya. Nah, ibu jari ke sini, tuh, megang. Lanjut kita tekan, goyang-goyang kayak gini. Nah, dorong. Tuh. Nah, setelah masuk kayak gini, muncul deh. Nah, untuk lidah ketengnya nih kita ganti. Kalau yang atas sudah dicek ini masih bagus, yang atas ya tidak kita ganti karena yang bawah doang yang rusak. Kalau ganti yang atas ini harus buka di bagian blok bagian magnet ya. Kalau untuk ganti yang ininya doang tidak usah, cuman dimasukin dari sini. Nih ya, untuk pemasangan di bagian sini nanti bisa motor Anda nih rantai ketengnya tetap kendor. Kalau pemasangannya kayak gini dimasukin klep tuh. Nah, ini bisa naik turun nih. Ini salah ya. Walaupun rantai keteng baru ini akan tetap kendor. Ini cara pemasangannya, ngikutin jalur di bagian rantai keteng nih. Ke sini dorong. Set. Karena kalau yang pas dia tidak bergerak. Nah, dorong, selek. Ya. Dia tidak bisa gerak tuh. Tuh, tidak gerak. Berarti itu pas kepada dudukannya. Ya, tidak gerak, tidak naik turun ke atas ke bawah, tidak tuh. Tuh. Kalau yang tadi salah. Nah, ya. Setelah kayak gini, bisa buka di bagian sini, buka deh. Kita topkan dulu. Pakai non ring. Taring nata. Diutang.
Dibuka ini pakai ring. Ringnya meleot. Selanjutnya kita putar di bagian kruk as pakai kunci 17. Nah, belum kena. Jelas guys. Kuat-kuatnya dirimu sayang. Nah, putar. Boringnya ceklan deh. Tahan. Boring ditahan, rantai dilurusin kayak gini, puter. Nih, nggak buka. Nah, ini sehernya posisi taruh di atas. Nah. Kalau seher pada posisi di atas kayak gini, ini di bagian magnet pasti posisi TMA. Penceng gede. Kita kasih lihat. Kita kasih lihat, kita kasih pencahayaan tuh. Putar. Nah, posisi TMA-nya di sini. Nih di garis yang paling bawah. Nah di sini, ya. Di mana garis pada magnet ini sejajar dengan segitiga, coakan segitiga yang ada di bagian tutup magnet. Nah di sana, nih kita, nah ujung sentilan nih, ini ujungnya nih, ya. Luruskan deh, ya. Jika titik di bagian sini sama, ini dijamin pasti seher pada posisi TMA, ya, pada posisi titik mati bagian atas, ya. Tuh. Kalau sesuai prosedurnya pemasangannya panahnya ke bawah untuk motor Yamaha dan coakan yang besar ini di bawah. Sudah saya jelaskan di sebelumnya, ya. Sudah dijelaskan, sudah diukur pula. Nah, setelah kayak gini, nih. Kita balik ke sini lagi. Nah, sini lagi. Kita kasih lem di bagian sini, di bagian packing. Nah, karena di sininya juga ini motor-motor ini bukan motor-motor tahun keluaran sekarang, tingkat kepresisiannya kurang mantep, ya. Kalau udah lama pasti ada saja. Dan juga di bagian packingnya bukan yang ori. Kalau yang ori tidak mesti harus di lem. Kalau untuk ini di sini dindingnya di bagian head mungkin ada yang sedikit luka-luka, cacat-cacat, makanya kita kasih lem. Dan yang kedua, packingnya bukan yang ori, makanya kita lem. Biar lebih meyakinkan, lebih menempel lagi, lebih kuat lagi, supaya tidak ada bocor kompresi, ya. Ratakan. Bebas dilem, nggak apa-apa, yang penting penglemannya jangan berantakan, ya.
mau dilem nggak apa-apa, lebih bagus tidak dilem juga tidak apa-apa. Kalau yakin tidak akan bocor, tapi di sini kita biar lebih yakin lagi, biar lebih pede lagi, kita tambah saja lem biar lebih paten. Tapi pengelemannya, lemnya jangan pakai yang sealer. Kalau sealer semakin kering dia akan menjadi karet. Kalau ini semakin lama, semakin kepanasan dia akan keras. Kalau sealer nggak akan mungkin keras, dia akan menjadi karet. Kalau ini keras, semakin lama semakin kencang dia akan keras. Nah ya, ini yakin nih udah mantep. Lanjut pasang ke sini. Nih untuk di bagian baut ini pastikan semuanya kencang. Ya. Ini sudah kita kencangkan tadi. Pasang. Setelah kayak gini bisa langsung pasang baut yang 4 nih. Ada taringnya karobe sama kuning KB. Nah, murah. Ring naik aja tuh. Murah jadi murah. Ada ring gede. Ya. Untuk pengencangannya nyilang. Aku cintaku takkan menang, ku hanya bisa mimpikan yang indah. Ya, kayak momen perasaan pakai feeling. Mantap. Nah, setelah kayak gini, ini pastikan piston pada posisi tetap TMA. Coba menceng gede. Saat kita pasang head, biasanya ada pergerakan, pergeseran. Nah, kita TMA kan lagi, ya. Kita kasih pada titik mati bagian atas. Nah, stop. Ya. Nah, kayak gini. Pertahankan kayak gini, ya. Kencengin dede. Nah, setelah kayak gini bisa kita pasang gigi sintrik. Ini kita ganti. Pasang.
obeng detik. Mana? Kita rendah lagi tripodnya. Nah, ini pada posisi TMA di bagian magnet, ya. Piston pada titik mati bagian atas dan gigi sintrik di bagian noken as. Ini garisnya harus sejajar dengan segitiga yang ada di bagian blockhead. Nah, di sini. Nah, ini kurang ke bawah. Kita geser. Nah, ini kenceng gede. Tuh, ya, bisa teman-teman lihat. Ini sudah sejajar. Sejajar. Garis ini di bagian gigi sintrik dan segitiga yang ada di bagian blockhead ini sudah sejajar. Nah, setelah kayak gini, muncul gede. Kalau dilihat dari kamera, tripodnya kurang ke bawah, makanya kelihatannya agak sedikit kurang ke bawah ya. Padahal ini sudah pas. Kalau posisi miring kayak gini tuh, sudah rata. Ya, sudah rata. Kalau kayak gini kameranya tuh kelihatannya dia lebih naik ke atas, padahal sudah sejajar. Ada. Pasang di bagian sini. Ini jangan dulu dikencengin. Asal menempel saja dulu. Kalau ini kita kencengin, ya, kondisi rantai keteng masih kendor. Saat kita putar, nanti rantai ketengnya loncat lagi, ya. Ini harus kita pasang terlebih dahulu di bagian tonjokan keteng. Ini tonjokan keteng yang baru, packing deh. Nih, kita masukin dulu. Kayak ulah kak, diukur lah. Nah, ini kondisi yang normal tuh, ya. Saat kita pasang dia ada spasi 1 cm. Berarti ini menandakan tonjokan keteng normal dan rantai ketengnya belum mulur, ya. Nih, tuh. Tadi rantai keteng ini kendor karena diakibatkan oleh lidah ketengnya sudah aus. Dan di bagian tonjokan ketengnya, di bagian sininya tidak full menonjok keluar semua. Jadi cuman segini doang nih. Ya, keluarnya tidak full, rusak. Nih bekas ini. Mana? No, hancur no. Tadinya kita perbaiki, tidak bisa diperbaiki. Ganti. Lem deh. Sebelah baik. Nah, ratakan. Ini kita putar dulu nih. Kita masukkan. Kita masukkan semua. Gas. Lemna ulah acak-acakan. Nah, setelah kayak gini, pasang. Pakai kunci L5. Mana kunci L5 deh? Ya, ya deh. Kawalan. Nah. Nah, ini setelah kencang kayak gini, nih tuh. Ini rantai keteng kendor. Ya, rantai keteng kendor. Ini kita cabut. Otomatis dia akan menekan. Celep. Nah. Ini kencang. Tuh. Rantai keteng kencang. Lanjut bisa kita kencangkan di bagian sini. Nah, di bagian sini kita kencangkan. Ini mau muter pun tidak masalah ya, karena di bagian titik topnya tidak akan robah. Mau diputar berapa kali putaran pun di bagian sini
ini tidak akan robah di bagian titik topnya ya. Karena ini sudah menekan di bagian rantai ketengnya, baru kita kencangkan. Nah, untuk putaran di bagian kruk as dan di bagian noken as ini selisihnya setengah putaran ya, dimana di bagian magnet berputar 306 derajat, 360 derajat, noken as berputar 180 derajat. Jadi untuk menghasilkan noken as berputar 360 derajat ya, noken as berputar 2 kali ya. Ini berputar 1 kali ya, di sini setengah putaran ya. Magnet berputar 2 kali. Nah, di sini 360 derajat dapatnya putarannya ya. Jadi gini, satu putaran di bagian magnet 360 derajat ya. Nih, saat kita putar full 360 derajat di bagian magnet, noken as hanya berputar 180 derajat. Nah, di bagian garisnya ini berhenti di sini ya. Di sini 180 derajat bagi duanya, setengah putaran ya. Tapi saat kita putar 2 kali, dia akan ketemunya di sini lagi. Nah, lebih tepatnya kayak gini. Magnet diputar 1 kali 360 derajat, 1 kali putaran full. Nah, si garis di bagian gigi sintrik akan berhenti di sini ya. Dan kita putar 1 kali lagi di bagian magnet ya. Si garis ini baru ketemu ke sini lagi. Nih, lebih tepatnya kayak gini. Saat kita putar 1 kali, nih, set ya, set, plek. Nah, ini akan garis ini akan berhenti di sini. Itu menandakan palep atau noken as pada posisi overlap. Di mana posisi overlap kedua palep in dan yang X pada posisi terbuka semuanya, tapi sedikit terbukanya overlap. Nah, saat kita putar sekali lagi, ya di bagian magnet, klek. Nah, si ini si noken as dia garisnya akan kembali lagi ke bagian sini ya, pada posisi netral. Di mana posisi netral, palep in dan palep X tidak posisi menekan semuanya. Pada posisi tertutup kedua-duanya rapat ya. Nah, ini posisi netral nih. Noken as garisnya di depan. Kalau garisnya di belakang, ini pada posisi overlap ya. Saya kira sudah jelas. Kalau garis ini ada di sini, berarti menandakan klep yang in itu pada posisi full terbuka. Kalau garis ini di bawah di sini, itu menandakan klep yang X itu sedang full terbuka ya. Saya kira lebih jelas, sudah begitu jelas. Itu. Nah, untuk celah klepnya ini nanti kita setel lagi. Setelah menyala biasanya ada perubahan, jadi wajib kita setel ulang klep setelah menyala. Selanjutnya kita pasang tutup klep. Dia pasang knalpot. Eta heula lah pasang. Nah, pasang ini dulu nih. Di sini juga ada packingnya nih tuh. Kita kasih lem. Stop. Nih kalau bocor di bagian sini, ini motor akan nembak-nembak nih. Jos. Tidak ada yang gitu. Ini kunci L. Baut L di sini. Sama kunci L 5. Ya, pasang ya tanah. Ya, soakan di dina ya aya bau 12. Tah, 12. Nah, selanjutnya pasang tutup klep. Ini packingnya ganti
silnya. Nah dia naik marah. Kemudian dia atungan hari ini. Kalau di sini yang pakai seal tidak usah dilem, kita kasih oli saja. Ku hanya bisa mimpikan yang indah. Sekuat untuk Nah di smoke. Nah ini pasang lagi. Untuk di bagian olinya ini tidak diganti karena kita dapat informasi dari yang punya motor baru kemarin ganti oli. Setelah ganti oli malah ngebul motornya. Oli. Daya kencengan ya? Tutup ya, klep. Klep kencengan. Kenapa lagi lomba oli ini ya? Hah? Kenapa? Belum helm dia. Hah? Belum helm. Tak, basah. Basah. Oh, jadi bin. Kumpul kan. Kumpul. Aku cintaku padamu. Lawan ngebul, dibelum kenal potanya. Dikumbah kenal potna. Apa mungkin gitu? Sugan tengah ngebul bae, lawan ngebul tindak kenal pot paling ya. Dia kunci 12 mana ya deh? Yang cengan ini, pas. Ya deh. Sekuat-kuatnya dirimu sayang.
Udah, ini waktu mending dah. Nih untuk pemasangan di bagian sini, ini jangan kebalik lagi nih, ya. Nih kita perjelas nih. Kalau kayak gini kayak tadi, ini kebalik, ya. Karena yang ada di plastik di sini coakannya tidak sejajar dengan lubang ini. Nih yang bener kayak gini nih. Set tuh. Ya. Coakannya sama dengan ini. Dan untuk di bagian sealnya di sini satu, di sini satu. Seal berlawanan yang tidak ada sealnya, dan seal ini berlawanan dengan manifold yang tidak ada sealnya. Pasang. Kalau tadi itu salah. Gua. Dek, pasang ya lah. Ya baut ini. Kunci ya beladinya. Ya. Tadi. Ya pasang murna. Ulah sampai mentok karena dia pragma. Ini serada asup aja kencengan murna. Wih. Kagak bayar mau udah tadi sesuai kagak tuh. Oh ya. Ya. Ini juga di bagian karburatornya sudah selek menggunakan mur. Udah masih 10 nanti. Ku hanya bisa mimpikan yang indah. Janjikan Lin mimpikannya. Lu ngena blok amat. Langsung kena karbu dia. Blok lagi bang. Nyok kenapa? Main colok-colok deh ya. Benar. Terus muncul bedrat akan sangat murna. Diare ngode sana maksudnya. Ku hanya janjikan yang indah. Sedotlah bensin supaya keluar. Bisa mah emang susu disedot gitu. Pasang ya. Bisa dari Nih setelah kayak gini, tinggal kita coba nyalakan encannya. Cangklong busi sudah dipasang. Wih. Gapel. Sayuku menganggap. 46 Rossi teh berhak. 46. Bu ya Rossi. Ya. Terus Jarang ada yang nonton Rossi ya. Valentino Rossi. Nyalakan deh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.
Up. Langsam ngegelitin ya. Obeng. Ngebul tuh entenya. Oh. Obeng letik lah. Kita buka angin ya. Masukin. Nah, kita buka sampai langsamnya gede. Nah, sekiranya sudah robah kayak gini langsamnya nih, up. Baru kita setel di bagian skep, kita kendorkan. Dek, karet apa sang dek? Apa tuh? Karet karbu. Gandeng, wos. Kuatnya saya. Meng, di mama nih ya kunci. Nah, 6 bulan kira. Nah. Beng. Jadi helper dulu. Nih, ya, tuh. Motor sudah tidak ngebul. Motor lembut mesinnya. Emang tadinya juga lembut. Di bagian mesin kita cuma memperbaiki di bagian asapnya saja ngebul. Sekarang sudah tidak ngebul tuh. Kita coba gas. Nah, itu dari knalpot. Knalpotnya banyak polinya nih. Oh, hitam. Oh ya. Knalpotnya hitam tuh, parah. Ya. Ya. Ini sisa-sisa ngebul dari knalpot. Kalau tadi sebelumnya dilangsamin kayak gini aja ngebul. Untuk meyakinkan ngebulnya dari knalpot apa dari mesin, kita buka knalpotnya. Buka deh. Buka knalpot nah. Mual kuna naon? Sudah buka. Buka knalpotnya. Nih kita buka knalpotnya, dari sininya ngebul apa enggak? Dek, sudah ada pondok raidang. Au. Tambah bisa kepanasan. Pakai infeksi dah cepat. Durasi na iya maloba yung. Nyampe sa jam dong na yung. Di foto. Masuk ini. Jam senang jasa jadi harga.
Den penontonan dah keselun. Tapi area nu serius belajar mah mulai kata keselnya. Panas tuh. Tot. Hot. Nah, tangkupkan. Nah, up. Terus tangkupkan. Bisa terisela, mantung tuh. Coba. Nah, hirupan. Ngebul tuh ya. Tuh kan nggak ada ngebulnya tuh, nggak ada asapnya. Kita betret. Ngebulnya nggak ada, yang keluar api. Berisik. Nah, kita biar jelas tuh yang punyanya tuh, biar ngeliat eueuhnya. Jalan mah knalpot eueuhnya. Berarti ngebulna tina knalpot eta mah. Knalpot blok. Kayak 2 hari 3 hari bae eueuh leungit. Geus panas bae kabakar sendiri. Ulah dibelum mangkena kadurukan. Belum serona ngepul. Serona oblong. Baiklah, ini tinggal kita pasang lagi. Dek pasang deh. Adem ieu mah knalpot tanggeun. Nah, panasnya. Ah, ayak lan ya. Daya, aing mah kuat ya. Panasnya. Hei, panas. Kalau proses pengencangannya hati-hati, buka lepasnya, walaupun posisi panas juga nggak bakalan patah, nggak bakalan selek. Ya. Ku hanya bisa mimpikan yang indah. Jadi ya, jika teman-teman memperbaiki motor bekas ngebul parah, saat diperbaiki di bagian mesinnya, saat dipasang knalpotnya tetap ngebul, kemungkinan asap tersebut dari knalpot yang terbakar. Di bagian dalam knalpot ini banyak olinya, ya. Saat motor ini menyala otomatis panas di bagian knalpotnya. Nah, seketika itu dia terbakar, olinya di bagian dalam sini mengakibatkan ngebul, ya. Dan jika pengen lebih jelas lagi, ini asapnya ini berpusat dari knalpot yang ada olinya atau dari dalam ruang pembakaran yang kemasukan oli. Bisa teman-teman buka kayak tadi di bagian knalpot, nyalakan. Kalau misalkan olinya berpusat dari ruang pembakaran, saat dibuka knalpot dia akan ngebul dari dalamnya, dari dalam sini, ya. Tapi kalau misalkan olinya sisa bekas di knalpot yang terbakar oleh panasnya mesin, ya, dari panasnya mesin, kemungkinan dari knalpot, ya. Nah, berarti ini fix, jelas mesin sudah sembuh, tinggal ngebulnya dari knalpot saja. Paling sehari 2 hari, sehari juga bisa jadi hilang kalau motornya dibawa jarak jauh sedikit supaya panas. Jadi benar-benar di bagian oli yang tersisa di bagian knalpot terbakar. Nyalakan. Up, colokin gasna, pahit tuh. Mantap, mesinnya lembut. Ya,
Suaranya lembut. Nya posisi adem gimana? Oh, kita keluar. Karena mesinan jangan panas. Tapi kalau udah panas mesinnya nih, dia akan keluar asap karena oli yang tersisa di bagian knalpot ini terbakar. Ya, nggak lembut tuh. Baiklah, mungkin videonya cukup sampai di sini. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat, sedikit ilmu bagi teman-teman semua yang membutuhkan. Jika berkenan silahkan share videonya supaya terjangkau lebih luas lagi. Like, komen, dan subscribe. Dan nyalakan loncengnya supaya tidak tertinggal video-video atau live streaming berikutnya dari Alvin Motor. Di sini saya sebagai manusia biasa, pasti ada sisi kelebihan dan ada kekurangannya. Saya pribadi banyak kekurangannya dibanding kelebihannya. Ya, mohon dimengerti. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya bisa mimpikan yang indah.